Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami, yaitu analisis deskriptif deteksi serangan DDoS dengan visualisasi 3D. Oke, dari kelompok satu yang pertama ada Ananda Divana dengan NIM belakangnya 053, lalu ada Arvino Kiamil Ramli dengan 059, Hairunisa Zalfa Nabilah dengan 070, Kemas Alauddin Riyadsyah dengan NIM belakangnya 075, dan Muhammad Alif Al-Fatario dengan NIM belakang 083. Oke, latar belakang. Jadi dalam menghadapi era digital yang semakin canggih, keamanan jaringan menjadi aspek krusial untuk menjaga integritas dan ketersediaan layanan daring. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sistem jaringan adalah serangan distributed denial of service atau DDoS yang dapat menyebabkan gangguan serius terhadap ketersediaan layanan. DDoS merupakan serangan cyber yang menyerang suatu sistem atau server dengan mengirimkan lalu lintas jaringan palsu secara massal, menyebabkan kegagalan sistem dan tidak dapat diaksesi halaman yang terbuka. Serangan DDoS tidak hanya menjadi ancaman bagi perusahaan skala internasional seperti Google. Pada 2017, yang mengalami serangan DDoS dengan lalu lintas mencapai 2,5 terabits per detik, tapi juga merambah hingga ke Indonesia seperti terjadi pada situs konde.co pada Oktober 2022. Dengan meningkatnya insiden DDoS yang merugikan berbagai perusahaan, tercipta urgensi untuk mengembangkan sistem deteksi DDoS yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi analisis lalu lintas jaringan melalui pendekatan visualisasi 3D dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata pada pemahaman praktis tentang penggunaan visualisasi 3D dalam mendeteksi dan memitigasi serangan DDoS. Kemudian metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini pertama data. Data yang akan digunakan untuk simulasi ini adalah dataset yang berisi berkas-berkas dengan format dan ekstensi PCAP. Format ini digunakan untuk menyimpan data penangkapan paket yang direkam dari suatu jaringan. Dataset yang digunakan pada simulasi diambil dari proyek yang dilakukan oleh James Quintero. Kemudian ada bahan dan alat. Pertama, ada Visual Studio Code sebagai editor program. Kedua, Python sebagai bahasa pemrograman yang digunakan. Ketiga, ada pustaka Scapy sebagai pustaka utama untuk melacak paket transmisi. Kemudian ada pustaka Matplotlib dan Seaborn sebagai pustaka untuk melakukan visualisasi. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan yang diambil untuk DOS pada suatu lalu lintas jaringan yang akan menunjukkan kemungkinan munculnya serangan TD. Baik, untuk yang selanjutnya itu merupakan hasil dari implementasi dan pembahasan. Jadi pada tahap pertama yaitu dilakukan impor beberapa pustaka dalam Python seperti Scapy dan Pandas agar fungsi-fungsi dari pustaka itu dapat digunakan dan program dapat tereksekusi tanpa galat. Kemudian eh, pada fungsi yang selanjutnya itu dibuat fungsi paket data, yaitu menerima paket sebagai input, yang merupakan kumpulan paket jaringan. Fungsinya melakukan iterasi pada setiap paket dalam paket list. Saat iterasi, fungsi memastikan paket memiliki lapisan TCP dan lapisan IP, karena informasi yang diinginkan terdapat di dalam lapisan tersebut. Jika kondisi terpenuhi, informasi seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, protokol, dan timestamp diekstrak dari paket. Seluruh informasi yang diperoleh dari setiap paket disimpan dalam struktur data dictionary yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu paket information. Setelah iterasi selesai, fungsi mengembalikan data frame yang berisi informasi yang telah dikumpulkan dari paket-paket tersebut. Kemudian dibuat variabel mergePath yang diisi dengan lokasi file tiket yang telah disatukan, kemudian akan dibaca menggunakan fungsi etiket. Hasil bacaan paket-paket akan disimpan dalam variabel paket dan fungsi penyaring paket ditetapkan pada paket yang sudah dibaca, menghasilkan sebuah data frame. Dapat dilihat ketika data berhasil ditampilkan, data akan tampil sebanyak 1.800.000
1.872.696 paket. Untuk fungsi deteksi DDoS itu sendiri diberi nama DDoS underscore detect. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mendeteksi serangan DDoS yang masuk ke sebuah lalu lintas jaringan. Pada potongan kode yang pertama, jumlah paket per aliran atau flow dengan mengumpulkan data berdasarkan flow ID dan kemudian menghitung ukuran setiap kelompok. Selanjutnya, kode mengidentifikasi aliran-aliran yang memiliki jumlah paket lebih dari 1.000. Aliran tersebut disimpan dalam daftar atau list flow ID. Fungsi ini akan mengembalikan nilai berupa data frame yang telah dimodifikasi. Dengan fungsi ini ditambah kolom baru yaitu label ke dalam data frame. Ketika ditampilkan, jumlah paket yang merupakan DOS ada yaitu sebanyak 70.908 paket. Nah, ketika dilakukan proses visualisasi, maka dari keseluruhan eh, serangan DDoS yang terdapat pada paket-paket tersebut yaitu sebanyak 3,8% dari jumlah paket keseluruhan. Lalu di program selanjutnya, di sini ada variable df sama dengan kita menggunakan bantuan library pandas untuk membaca file CSV yaitu cicds wednesday.csv yang berada dalam folder label. Nah, setelah berhasil dibaca, lalu kita gunakan sintaks df.head. Nah, karena head ini kita tidak mengisi nilainya, maka dia akan otomatis menampilkan 5 nilai. Lalu selanjutnya ada kode df.info. Nah, gunanya itu untuk menampilkan informasi rinci dari data frame tersebut. Yang akan dirincikan itu ada struktur data, ada tipe data, lalu jumlah entry non-null, dan ada penggunaan memori. Selanjutnya kita buat variable label. Nah, di sini kita membaca kolom label dari data frame. Lalu kita buat dot unique untuk menampilkan nilai unik dari kolom label tersebut. Dan tulis untuk mengubah array menjadi list di Python. Lalu karena kami hanya ingin menampilkan DOS saja, kita akan remove label B9. Uh, Lalu selanjutnya kita panggil variable label dan berikut adalah outputnya, di mana kolom B9 itu sudah di remove dan hanya ada uh, dos slow read, lalu ada dos slow HTTP test, lalu ada dos hook, lalu dos golden eye, dan heartbleed. Selanjutnya kita buat variable baru yaitu data frame underscore tag. Lalu kita membaca lagi dari label yang tidak sama dengan B9. Dan di sini kita menampilkan data frame attack sebanyak 10. Lanjut. Nah, selanjutnya ada df underscore attack dibaca dari label dan untuk menampilkan value count-nya. Di sini bisa dilihat DOS hook-nya ada 231.073, lalu ada DOS golden eye sebanyak 10.293, lalu DOS slow loris sebanyak 5.796, lalu ada DOS slow HTTP test sebanyak 5.499, dan heartbleed sebanyak 11. Nah, berikut adalah visualisasi yang telah kami lakukan. Dapat lihat di visualisasi pie chart ini, rasionya itu dos golden eyes ada sekitar 4%, lalu dos slow loris sekitar 2,3%, lalu dos slow HTTP test sekitar 2,17%, lalu dos heartbleed itu sekitar 0,004, dan dos slow kita yang terbanyak yaitu sekitar 91%. Bisa dilihat juga di 3D bar chart, hasilnya juga segitu. Lanjut.
Nah, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, visualisasi 3D dapat menjadi solusi yang efektif untuk analisis deteksi serangan DDoS. Visualisasi 3D dapat menyajikan informasi yang kaya dan kompleks secara lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia. Pada simulasi yang dilakukan, visualisasi 3D menunjukkan pola yang khas pada serangan DDoS, yaitu peningkatan jumlah paket yang dikirimkan dari satu sumber ke satu tujuan dalam waktu yang singkat. Peningkatan jumlah paket ini dapat diidentifikasikan dengan melihat grafik jumlah paket yang dikirimkan dari sumber ke tujuan. Selain grafik, visualisasi 3D juga dapat menyajikan informasi lain, seperti asal dan tujuan paket, jenis paket, dan waktu pengiriman. Informasi-informasi ini dapat membantu analisis untuk mengidentifikasi karakteristik serangan DDoS dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, visualisasi 3D merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk analisis detektif deteksi serangan DDoS. Pendekatan ini dapat membantu analisis untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk meningkatkan efektivitas deteksi serangan DDoS. Baik, untuk yang selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ada beberapa rekomendasi untuk mengembangkan visualisasi 3D untuk deteksi serangan DDoS. Yang pertama, meningkatkan akurasi deteksi. Visualisasi 3 dimensi dapat ditingkatkan akurasi deteksinya dengan menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi pola serangan DDoS. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman. Visualisasi 3 dimensi dapat ditingkatkan pemahamannya dengan menambahkan informasi tambahan, seperti informasi tentang sumber dan tujuan serangan, jenis serangan, dan waktu serangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan interaktivitas. Visualisasi 3 dimensi dapat ditingkatkan interaktivitasnya dengan memungkinkan pengguna untuk mengontrol tampilan visualisasi dan menyelidiki data secara lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu dengan mengembangkan pengembangan tersebut. Visualisasi 3 dimensi dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk deteksi serangan DDoS. Baik, sekian hasil pembahasan dan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.